Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan sesuai dengan yang telah disampaikan Pak Guru kita tadi, kita hidup untuk mati, kan begitu? Apa macam mana tadi, saya lupa baca judulnya itu tadi. Bekal yang fana Dan bekal yang abadi. Jadi dengan begitu kita ini harus kenal gitu, kalau kita namanya menyembah, sebetulnya kita bukan menyembah, kita tuh mengabdi. Kalau menyembah itu kita macam saya sama Pak Guru ini tadi berhadapan-hadapan, itu menyembah namanya. Tapi kalau mengabdi itu kita masuk ke dalam dirinya gitu. Jadi kita yang zahirnya nampak ini tadi, yang berwujud apa ini tadi, tidak ada wujud kita, hanya yang ada wujud dia gitu. Jadi dengan ringkas ceritanya, hilangkan sifat kemanusiaan kita ini tadi, hilangkan wujud kita yang ada tadi, hanya yang ada wujud Allah. Hilangkan sifat kemanusiaan. Kalau kita masih merasa kita manusia, di dalam Al-Quran itu katanya lebih hina kita ini daripada hewan ternak katanya. Kalau kita masih merasa membawakan sifat kemanusiaan gitu tadi. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan sifat kemanusiaan kita ini tadi, semua yang ada cuma Allah semata-mata gitu tadi. Caranya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita sudah memahami bahwa sebenarnya yang ada hanya Allah, la ilaha illallah. Bahwa yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang kuat, yang berkuasa hanya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bahwa yang bisa beraktivitas hanyalah tak seperti darah, bisa bergerak tanpa izin Allah. Akan tetapi bagaimana cara mengaplikasikan itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Cara untuk mengaplikasikan itu adalah man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya, maka faqad arafa rabbahu, ia bakal ketemu Tuhannya. Makna dari man arafa nafsahu itu apa? Selama ini sifat 20-nya Allah kita ambil, kita kuasai, yaitu kembalikan bahwa sesungguhnya yang wujud hanya Allah, la mawjudan illallah. Sifat kidam dahulu sebenarnya hanya Allah yang dahulu, tapi kita merasa yang lebih dahulu daripada Allah. Bapak kan yang merasa lebih dahulu daripada Allah, mengenal Allah, ngaji tentang ketuhanan baru sekarang ini. Berarti kan duluan Bapak daripada Allah. Berarti Anda merampas dahulunya Allah. Kenapa? Karena kita mengakui bahwa hidup dan badan ini manusia. Padahal hidup dan badan ini bukan manusia. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura. Sudah datang dulu ketika manusia belum bisa disebut apa-apa. Berarti bila manusia tidak bisa disebut apa-apa, bagaimana mungkin manusia bisa jadi apa-apa? Bagaimana mungkin manusia bisa jadi siapa-siapa? Berarti apa-apa dan berarti siapa-siapa itu siapa? Ya uribe Allah. Itulah yang dimaksud man arafa nafsahu.
Sucikanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Agar apa? Agar nyata Tuhanmu yang berkuasa atas dirimu. Jadi man arafa itu maksudnya apa? Kembalilah kepada hakikat diri sejatimu, ya di dalam sifat muhalnya Allah. Sifat muhalnya Allah itulah sifat wajib bagi manusia. Bila Allah wujud, berarti kebalikan dari Allah wujud apa? Adam. Berarti yang Adam Allah apa manusia? Ayo. Kan manusianya. Yang wajib Adam. Yang wajib tidak ada. Kenapa manusia selama ini merasa dirinya yang paling ada, Allahnya gaib? Karena manusia tidak mau kalah dengan Allah. Karena manusia yang jadi Allah, Allahnya jadi makhluk, ya kan? Kalau kita ada orang berkata Allah bisa merokok, wah haram, murtad. Kenapa? Allah tidak bisa apa-apa. Yang bisa merokok hanya manusia. Berarti manusianya serba bisa apa-apa. Allahnya keple, Allahnya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Sebenarnya yang lumpuh itu siapa? Kan manusianya, Pak. Bila manusia tahu dirinya, maka yang bergerak ini ya gerakan Allah. Bila manusianya man arafa nafsahu. Berhubung manusianya tidak tahu dirinya, pasti ia akan mengakui diri ini dirinya. Karena manusia seolah-olah selama ini tidak punya Tuhan, hidup sendiri. Badan seolah-olah badan ciptaan Anda sendiri, ya enggak? Apa buktinya? Anda kuasai bahwa yang bisa masak Anda, yang bisa nyetir Anda, berarti badan ini kan ciptaan Anda, Pak. Nah, itulah bahwa kita selama ini karena apa? Karena tidak tahu diri. Sifat wajibnya Allah, mestinya bagi Allah, kok kita pakai sebagai sifatnya makhluk, sehingga Allah jadi Adam goib rakanggo. Selama ini kita takut dosa, padahal kita bersama dosa. Siapa? Ya diri Anda itu loh dosa. Anda sholat berdosa, Anda ibadah berdosa, nyetir berdosa, kerja berdosa. Kenapa? Anda jadi Tuhannya semua itu. Allahnya tidak Anda jadikan Tuhan. Mana mungkin apa yang Anda lakukan selama ini bisa abadi kekal? Tidak bisa, pasti rusak. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan yang rusak. Itulah amal yang fana, hancur dan sia-sia. Baru sekarang Anda tahu, ternyata selama ini ibadahku sejak detik akil balik sampai setua ini tidak ada gunanya, tambah sesat, ya enggak? Ibadah tambah sesat. Kenapa? Karena kita tidak mentuhankan Allah. Kalau kita mentuhankan Allah, Pak, apa kita bisa ibadah, Pak? Sebetulnya manusia tidak boleh ibadah. Aku yang mengibadahkanmu, aku yang menguasaimu. Kok kamu megah ya bisa ibadah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati milikku semua, bukan milikmu. Itulah yang dimaksud man arafa nafsahu. Sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tidak gampang mencela, meremehkan orang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua ini Allah. Bila di dalam dada kita masih ada manusianya, Pak, pasti Anda menilai manusia ini, oh ini begitu, oh ini begini. Kenapa? Karena Tuhannya masih manusia. Tapi bagi manusia yang sudah man arafa nafsahu, ia sudah kembali kepada kemakhlukannya. Apa sih makhluk itu? Bukan pencipta, Pak.
makhluk itu jangan kau jadi pencipta.